Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita bisa beribadah di minggu pagi ini walaupun dilakukan secara online, biarlah itu tidak mengurangi semangat kita untuk berbakti. Mari kita akan mengawali ibadah kita di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Di tengah masa pandemi, di tengah PPKM darurat, kami masih bisa melakukan ibadah walaupun secara online Tuhan. Namun kami percaya kuasa Tuhan melawat kami, hadirat Tuhan memenuhi kami, dan kami bisa menikmati anugerah kasih setia Tuhan, berkat Tuhan dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kami bersyukur kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kami, dan kami layak Tuhan menikmati hadirat pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Ulangan 7 ayat 9 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu berpegang pada janjinya bagi kita. Karena itu biarlah kita tetap kuat bertahan menghadapi situasi apapun, karena kita punya Allah yang setia. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Sugiono STH dengan tema khotbah jemaat yang bertahan dan tidak tergoncangkan, kita akan mengawali dengan satu pujian yang berjudul Ku Tetap Setia. Demi Dia
Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kesempatan yang indah Tuhan boleh berikan kepada kami untuk berjumpa dengan segenap jemaat di Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan secara online ini, tetapi biarlah kami akan sungguh-sungguh dapat mengikutinya. Dan firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan biarlah akan memberkati segenap jemaat Tuhan dan menguatkan mereka semua. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur pada Tuhan, hari ini kembali kita dapat berjumpa lagi secara online di dalam ibadah Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas. Kiranya jemaat Tuhan di GBI Tanah Mas tetap dikuatkan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan sesuai dengan tema yang diberikan oleh jemaat di GBI Tanah Mas adalah jemaat yang bertahan dan tidak tergoncangkan. Jemaat yang bertahan dan tidak tergoncangkan, yang diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan yang ke-19. Saya akan membacakan ayat-ayat tersebut buat saudara. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang mengikuti organisasi di dunia pasti akan ada satu tantangan sebagai ujiannya. Setiap orang yang memilih ideologi atau memilih suatu agama juga akan mengalami ujian-ujian. Demikian juga di dalam pilihan untuk mengikut Kristus, Bapak Ibu. Dalam sejarah banyak tokoh-tokoh Kristen yang rela menderita dan mempertahankan keyakinan imannya. Dari 12 murid Yesus, yang mati sampai tua hanya Yohanes saja. Sedangkan yang 11 yang lain semuanya mati menjadi martir, mati syahid karena dibantai, karena dibunuh oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, Rasul Petrus kembali kepada tema penderitaan dan mengemukakan alasan-alasannya untuk menguatkan orang Kristen, bahwa orang Kristen bukanlah melulu akan menanggung penderitaan, bukan melulu akan menanggung berbagai aniaya tanpa problem, tanpa solusinya. Tetapi sebenarnya setiap penderitaan yang orang Kristen alami, seyogianya kita bergembira di dalam penderitaan itu. Itulah harapan dari Rasul Petrus. Bapak Ibu, penderitaan di dalam mengikut Yesus itu kita maknai sebagai yang pertama,
bahwa penderitaan itu sama dengan ujian untuk membuktikan kesungguhan seseorang di dalam mengikut Tuhan. Itu yang pertama. Penderitaan itu sama dengan ujian untuk membuktikan kesungguhan iman seseorang kepada Kristus. Nah, saudara, sekali lagi, setiap ikut dalam suatu kelompok atau organisasi, seseorang itu perlu diuji kesungguhannya, apakah dia loyal atau tidak. Untuk menjadi pegawai apapun pasti dituntut ada ujian. Terlebih lagi kalau mengikut klub sepak bola, karate, klub bela diri dan lain sebagainya, tentu ada banyak sekali ujian-ujian atau tantangannya untuk menunjukkan kesungguhannya. Demikian juga jika seorang pembantu, asisten rumah tangga, atau karyawan itu sering diuji kejujuran dan kesetiaannya. Kalau zaman dulu seorang ART yang membantu di rumah tangga, biasanya bos seringkali menaruh apakah uang di saku celananya yang cukup besar. Nah, ketika dicuci oleh asisten rumah tangganya, apakah uang itu akan dikembalikan atau tidak? Kadang-kala juga seorang bos sebelum mandi, kadang-kala dengan sengaja melepaskan cincinnya lalu ditaruh di bak kamar mandi, dan kemudian seorang asisten membersihkan. Apakah dia akan mengembalikan kepada tuannya atau tidak? Itu adalah bentuk kesetiaan dan kejujuran seseorang. Saudaraku yang berkasih Tuhan, dikatakan di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-10, bagaimana ujian seorang Kristen? Bagaimana ujian seorang Kristen? Sebagaimana untuk memurnikan emas dan perak itu dilebur di dalam dapur perapian yang menyala, maka untuk memurnikan iman seseorang itu harus diuji, tetapi bukan dengan dapur api yang menyala-nyala, tetapi dengan kesengsaraan. Mereka dimurnikan di dalam dapur kesengsaraan. Jadi setiap kesengsaraan, penderitaan, beban-beban berat yang saya dan saudara alami, itu sesungguhnya adalah dalam kerangka Allah ingin menguji kita, memurnikan iman kita. Bapak Ibu, di dalam suratnya, di dalam ayat yang ke-12, Rasul Petrus menyebut bahwa orang Kristen itu akan mengalami nyala api siksaan. Nah, nyala api siksaan ini dalam bahasa Yunani itu berarti hal memasukkan api. Dengan sengaja hal memasukkan api untuk diuji kemurniannya. Nah, dengan jalan ini Bapak Ibu, maka iman seseorang itu akan semakin diperkuat, diuji imannya secara sungguh-sungguh. Dikatakan saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi Bapak Ibu yang berkasih Tuhan, setiap penderitaan yang saya dan saudara alami itu sesungguhnya itu adalah kita sedang diuji. Apakah untuk membuktikan iman kesetiaan kita? Apakah kita bisa tetap dapat bertahan? Apakah kita tetap dapat tidak tergoncangkan oleh keadaan? Ujian kita begitu banyak, terutama saat ini perekonomian. Oleh karena pandemi COVID yang demikian luar biasa, kita tidak bisa berbuat apa-apa, bekerja dibatasi, beraktivitas dibatasi, bergereja, beribadah dibatasi. Nah, sesungguhnya itu juga selain memurnikan iman kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita akan menganggapnya, kita akan dapat menjalani dengan sejahtera kalau hal itu kita pandang sebagai Tuhan sedang memurnikan iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa penderitaan itu adalah sama dengan ikut mengambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus yang merupakan jalannya untuk mencapai kemuliaan.
Ya, sekali lagi, bahwa penderitaan itu sama dengan ikut mengambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus yang merupakan jalannya untuk mencapai kemuliaan. Saudara terkasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu, Kristus Tuhan kita itu telah menderita, telah mati dan bangkit buat saya dan saudara semua. Itu untuk membenarkan, untuk mengampuni, dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah ketika kita percaya, beriman kepada penderitaan Tuhan, kepada Kristus. Saudaraku, pada bagian yang lain Paulus menyebut di dalam Filipi 1 ayat 29, bagaimana kita dipanggil bukan saja untuk menikmati keselamatan, untuk percaya, tetapi kita juga dipanggil untuk turut menderita bersama-sama dengan Dia. Kita dipanggil untuk turut menderita bersama-sama dengan Dia. Kita dipanggil bukan saja untuk menikmati segala kemuliaan Allah ketika di surga, tapi ketika kita di dunia ini, kita dipanggil juga untuk turut menderita untuk Kristus. Nah, saudaraku, Rasul Petrus menasihatkan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Katakan dalam ayat yang ke-15. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita menjalani hidup di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang berat pasti akan kita alami. Itu artinya kita meneladani Tuhan kita. Kristus telah menderita untuk kita. Maka kalau kita percaya kepada Kristus, kok kita menderita, itu berarti kita meneladani penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan, jangan sampai kita itu menderita karena kita berbuat jahat, seperti kita membunuh, mencuri, berbuat jahat, mengacau. Artinya orang-orang Kristen ketika melakukan segala kejahatan di sekitarnya, di lingkungannya, di keluarganya, atau di tempat kerja, atau di masyarakat, justru ketika dia melakukan kejahatan, dia akan mendapatkan malu 2 kali. Sudah malu dihukum, pasti dipenjara. Terus dikatakan lagi, siapa tahu dia? Oh, namanya Pak Iki. Nama-nama Kristen seperti itu. Oh, dipenjara, dihukum dengan orang-orang yang namanya Kristen. Berarti itu mempermalukan Kristus, mempermalukan Tuhan kita ketika kita itu berbuat dosa. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Artinya apa? Ketika ada orang-orang Kristen yang tetap dapat bertahan di dalam imannya, mempertahankan imannya di dalam Kristus, tetap percaya kepada Kristus, meskipun ekonominya sulit, meskipun jodohnya belum, jodoh saya mana, usia saya sudah kepala 3 atau kepala 4, kok belum sampai ya Tuhan. Oh, aku kok ditawari jabatan yang tinggi, tetapi aku harus pindah agama dan lain sebagainya. Apakah dia dapat tetap bertahan dalam kondisi yang demikian? Bapak Ibu, penderitaan yang saya dan saudara alami, seperti Rasul Paulus katakan, itu belum sampai mencucurkan darah kita. Tetapi Kristus telah mencucurkan seluruh darahnya, hidupnya, dagingnya, tubuhnya, mati di salib buat kita. Ketika Yesus demikian taat dan setia di dalam penderitaan, kita pun harus tetap dapat bertahan dan iman kita jangan tergoncangkan.
Nah, saudaraku, demikian juga akan dialami para pengikut Tuhan Yesus, sebab Roh Kudus akan bercahaya dengan kemuliaan dalam hidup orang-orang yang menderita dan aniaya. Saudaraku yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mempercayai Tuhan, tentu kita akan memahami resiko yang akan kita ambil, resiko yang akan kita alami. Tetapi ketika kita menyadari bahwa risiko yang kita ambil ketika kita mengikut Kristus itu, kita serahkan semuanya di dalam Yesus, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan turun tangan menolong dan menyertai kita. Oleh sebab itu, dalam segala keadaan, mari janganlah kita goncang. Mari kita terus dapat bertahan iman kita. Pandang Yesus di tengah situasi demikian berat ini. Pandang Yesus, berseru berharap hanya kepada Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah penderitaan itu juga sama dengan penghakiman atau seleksi bagi orang-orang Kristen. Wow, ternyata orang yang baru mengaku percaya kepada Yesus juga akan ada yang namanya seleksinya, Bapak Ibu. Ya. Kita akan ada seleksinya. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ada tiga hal di sini, kebenaran di sini, Bapak. Yang pertama, Bapak, saat ini. Yang pertama, saatnya penghakiman Allah dimulai. Penghakiman Allah dimulai itu artinya apa, Bapak? Bahwa kebenaran Allah itu akan dinyatakan. Semua manusia yang melakukan semua kegiatannya, tingkah lakunya yang mereka anggap benar atau salah, nanti akan dipatronkan, disamakan. Ini loh kebenaran Allah yang sejati. Dan Allah saat ini sedang mengadakan yang namanya penghakiman. Yang kedua, penghakiman yang dilakukan oleh Allah terhadap orang-orang benar itu atau orang-orang percaya itu adalah dimulai dari dalam gerejanya. Ya, dari dalam gerejanya. Loh, Pak, mengapa? Katanya kalau orang itu sudah menyebut nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya langsung masuk surga, Pak. Betul. Kalau hal itu dia percaya Yesus seperti yang di sebelahnya Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau di Firdaus. Yesus berfirman, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tetapi masalahnya saudara-saudara saat ini masih ada di dunia ini, masih hidup di dunia ini, masih diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Menuai jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, apakah ketika kita menjadi pengikut Tuhan, selama kita menjadi orang Kristen di dunia ini, kita sungguh-sungguh sudah percaya dan taat mengikuti segala perintahnya? Kalau tidak, Bapak Ibu, maka akan diadakan yang namanya penghakiman. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 21, bukan semua orang yang mengaku Tuhan, Tuhan itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Banyak orang memulai dengan baik mengikut Yesus, tetapi lebih banyak juga ada orang yang mengakhiri dengan tidak baik. Banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus ketika dia hidup di dunia. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga adalah bahwa penghakiman yang akan dilakukan oleh Allah yang dimulai dari dalam gerejanya, artinya kita akan dimurnikan terlebih dahulu. Penghakiman dan penghukuman akan terjadi di luar orang-orang yang tidak percaya Yesus. Artinya apa, Bapak Ibu? Dikatakan di sini. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, ayat 18. Apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang-orang berdosa? Jadi pengikut Tuhan itu orang baik-baik, tidak boleh main-main. Tetapi mari kita akan sungguh-sungguh
beriman, percaya kepada Tuhan, tidak tergoncangkan dan harus bertahan di tengah-tengah situasi yang demikian berat. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, sebagai akhir khotbah saya ini, saat ini masa-masa yang cukup berat. Bagaimana hampir 1,5 tahun seluruh dunia dilanda pandemi COVID, dan begitu banyak bangsa kita mengalami penderitaan yang luar biasa. Lebih dari 2 juta terpapar, lebih dari 60.000 orang meninggal setiap hari. Banyak orang meninggal, rumah sakit demikian membludak orang-orang yang sakit tidak tertangani dengan baik. Banyak orang meninggal tidak dimakamkan dengan secara layak. Kalau biasanya bisa dihadiri oleh ribuan orang, tetapi mungkin hanya orang-orang terdekat dan bahkan tidak kita ketahui langsung dimakamkan di protokol COVID dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah situasi yang demikian genting menggoncangkan saya dan saudara semua? Bekerja menjadi tidak normal lagi, bekerja harus dari rumah, rela gajinya dipotong, berjualan tidak bisa, tidak laku karena tidak ada orang-orang yang keluar dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi seperti inilah iman kita sungguh-sungguh diuji. Apakah kita dapat tetap bertahan? Apakah iman kita tergoncangkan oleh segala peristiwa ini? Kalau semua itu saudara alami, kita semua alami. Sekali lagi, pandang Yesus. Pandang Yesus. Terus berharaplah dan berserahlah di situasi yang demikian genting, demikian mengkhawatirkan, demikian berat saat ini. Kita sudah tidak mampu dengan akal kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Mari kita akan angkat tangan kita sebagai tanda berserah kita kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus turun tangan memberikan kelepasan dan pemulihan kepada saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang akan terus memberkati, menguatkan supaya kami memiliki iman yang kokoh, yang tangguh dan kuat, tidak tergoncangkan. Kiranya Tuhan akan terus memberkati segenap jemaat Tuhan di GPI Tanah Mas. Tuhan akan memberkati kesatuan hati segenap jemaat Tuhan. Tuhan akan segera memberikan seorang gembala sidang, supaya Tuhan akan terus memimpin dan memberkati seluruh kerjasama yang baik di GPI Tanah Mas. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah pada saat ini. Dan kini giliran Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap jemaat Tuhan di GPI Tanah Mas, mereka yang hadir di gereja ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Kini Tuhan akan memberkati, mencurahkan berkat-Mu. Tuhan akan mengangkat dari segala sakit, penyakit, paparan pandemi COVID. Tuhan akan jamah, Tuhan sembuhkan pelah tabib agung kami. Dan Tuhan memberkati rumah tangga kami, keluarga kami, masa depan kami, studi kami, semuanya akan berhasil di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus memberkati kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.